Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa wana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini hari Kamis. Ada yang tahu tanggal berapa? 16. Tanggal 16 ya, 16 2020. Allah memberikan kita semua, adik-adik semua kesehatan ya, sehat fisik, lahir batin insya Allah, dan bisa mengikuti kegiatan belajar bersama Sekolah Cendekia Basnas di hari yang ke berapa? 4 ya. 4. Alhamdulillah. Apa kabar semua dari semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga yang di rumah juga sehat ya, yang mendampingi adik-adik ya, yang hari ini masih terus semangat belajar ya. Tadi terima kasih Pak Roni ya, Pak Roni ini. Tadi gimana Pak Roni? Lucu ya? Lucu nggak Pak Roni? Lucu. Ya, insya Allah guru-guru di Sekolah Cendekia Basnas lucu-lucu ya, asik ya. Nanti adik-adik belajarnya insya Allah seru ya, asik ya. Apalagi kalau ketemu langsung ya, nanti banyak ada Pak Roni, ada Ustadz Ibnu ya, ada Ustadz-Ustadz yang lainnya ya. Tapi kita hari ini masih menggunakan daring, tidak apa-apa ya. Pagi ini siapa yang sudah, ini saya absen dulu ya, siapa yang sudah bantu ibu bapaknya? Nah, ngacung. Ada yang bantu nyuci piring, atau bantu merapikan tempat tidur, atau ada yang bantuin memasak mungkin? Nah, ada yang ngacung ya, alhamdulillah. Ada yang bantuin mandiin adiknya, ya. Alhamdulillah kalau bisa ya. Nanti di sekolah juga itu belajar mandiri. Ya, tadi dengan membantu ayah ibu ya, umi abi di rumah, mak bapak ya. Insya Allah itu adalah calon-calon pemimpin ya, yang cerdas dan berprestasi ya, karena mau menolong orang lain ya, membantu orang lain. Baik, Ustazah Novi boleh dibukakan, ini akan diputarkan ya video sebentar ya, silakan disimak sedikit, cuma 2 menit sebagai pengantar. Ustaz Ahmad mau menyampaikan pengenalan ya. Nah, ini silakan disimak ya. Ya, video ya. Ya. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu, tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Hai kawan. What are you doing here? I'm just walking in here, then I meet you. And what are you doing? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Wildan. Min aina anta? Ana bila balqam. Hal akalta? Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit lebih tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Janganlah kau berlari dari semua masalah.
Ya, itu ya. Terima kasih Ustaz Novi. Itu tadi sekilas tentang kegiatan ekstrakurikuler, ekskul di sekolah Cendekia Basnas. Nah, nanti adik-adik semua boleh ikut itu, memilih ya. Nah, siapa yang mau ikut tadi panahan? Ya. Ada yang futsal ya, ada yang kesenian, ada yang nanti tadi ya ada English ya. Sudah ada yang pernah belajar bahasa Inggris ya di sekolah ya. Ada juga Arab, bahasa Arab. Dan nanti akan sama-sama ya belajar di ekstrakurikuler di sekolah Cendekia Basnas ya. Nanti ini hanya sekilas dan waktunya sedikit ya, nanti akan kita teruskan di waktu yang akan datang. Silakan Novi, boleh disampaikan materinya. Ini dari Papua, mana Papua? Hadir Papua? Coba bilang hadir gitu kalau ada. Papua hadir? Papua. Hadir, alhamdulillah. Dari timur ya. Yang paling barat Sumatera Barat ada hadir? Masuk ya. Alhamdulillah. Dari ujung barat sampai ujung timur ya. Nanti adik-adik akan bertemu dalam program namanya multi budaya ya di asrama ya. Berbagai suku, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda. Kita sama-sama untuk mengenal ya budaya daerah Alhamdulillah. dan kebiasaan masing-masing. Baik, next Ustazah Novi. Nah, kaifa haluk ya, ini apa kabar artinya ya, kalau bahasa Arabnya. Yang paspor. How are you? Ya, nanti mudah-mudahan semua sehat. Berikutnya. Nah, ini kegiatan kehiswaan sekolah Cendekia Basnas ya. Itu kalau dilihat ada gambarnya kakaknya lagi berlari ya. Sekarang adik-adik masih pakai seragam. Oh, ini ada yang dapat seragam ya? Nggak boleh pakai itu, Ya, nanti kalau bisa pakai seragam ya. Mungkin masih pakai merah putih atau hijau putih ya. Nanti kalau udah SMA akan diberikan seragam warna biru. Ini gambar kakaknya sedang berlari. Kira-kira ini lagi ngejar apa ini kakaknya? Ngejar apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Adibah khairul khair. Mengejar atau dikejar nih ya? Ini kakaknya sedang berlari mengejar prestasi ya. Baik itu di bidang akademik ya, di bidang prestasi menghafal Al-Quran ya, dan prestasi-prestasi lain tadi yang nanti disampaikan berikut ini. Ya, kita berlari bersama di FCB. Berikutnya. Nah, ini nanti Ustadz akan menyampaikan tentang program-program, diantaranya adalah tentang pengembangan prestasi ya. Kemudian ada nanti organisasi apa yang ada di SCB ya. Mungkin di SD dulu ada pramuka ya. Nanti di SCB ya, SCB atau Sekolah Cendekia Basnas ya. Ini kalau Ustadzah bilang SCB sudah langsung ingat ya, namanya SCB Sekolah Cendekia Basnas ya. Dan juga nanti akan disampaikan sedikit tentang pembinaan akhlak mulia ya. Di sikatnya PAM. Berikutnya Ustadzah. Happy family. Ini boleh ya di rumah adik-adik sambil nyemil, boleh sambil minum ya. Kalau kakak-kakak di sekolah setiap hari Kamis, sekarang puasa ya. Seperti hari ini kakak-kakaknya diwajibkan puasa sunnah ya. Setiap hari Kamis. Nanti juga akan dilatih adik-adik. Nah, coba Ustaz tanya, ada yang di rumahnya sedang puasa sekarang? Boleh jawab? Ada yang puasa? Ada. Masya Allah. Ada. Dibiasakan oleh Umi Abi ya, Bapak Ibu di rumah, untuk berpuasa hari Kamis. Insya Allah itu menguatkan ya, badan kita dan juga jiwa kita, dan insya Allah sehat dan menguatkan spiritual. Gitu ya. Banyak hikmah dari puasa. Nah, yang belum, boleh nanti dilatih setiap hari, ya harusnya Senin Kamis ya, boleh Senin atau Kamis saja ya, untuk membiasakan. Nanti karena di SCB setiap hari Kamis
Bangunnya pagi-pagi ya, jam 3 ada sahur dan dilanjutkan dengan nanti puasa ya, dan buka bersama nanti di maghribnya. Nah, ini pembinaan prestasi. Nanti ada tentang penelusuran minat bakat ya oleh Bapak Ibu guru, ustazah, para pelatih nanti ya akan dicari adik-adik ini yang di daerah Sulawesi, dari Kalimantan. Ya, kira-kira di sana hobinya apa? Ya. Kemudian potensinya apa ya? Ada yang di sana hobinya itu main musik. Musik apa ya di Kalimantan ya? Di Papua ya. Ada yang dari Sumatera Barat ya, pandai karena terbiasa tilawah. Ini seperti yang digambar ya, itu namanya Kak Aziz ya, sekarang kelas 9 dari Sumatera Barat ya, dari Padang. Mungkin ada yang dari Padang atau tetangga mungkin. Itu Kak Aziz salah satu siswa berprestasi tingkat nasional ya dari Sekolah Cendekia Basnas. Masuk 30 besar nasional ya, di antara ratusan peserta di seluruh Indonesia. Ini ada 2 siswa yang terpilih dari Sekolah Cendekia Basnas, ada Kak Aziz ya dan Kak Keisha dari Jakarta ya, masuk 30 besar ya. Nanti juga sama adik-adik akan dicari ya potensinya ya dan dikembangkan ya. Kemudian yang kedua ada ekstrakurikuler ya, pembinaan prestasinya melalui ekskul ya, tadi akan dikembangkan oleh pelatih ya, dan kakak tingkat ya, dilatih bersama-sama. Dan kemudian nanti setiap menjelang lomba akan dilakukan namanya training center ya, pemusatan latihan biasanya 1 minggu sebelum lomba, bahkan ada yang 2 minggu sampai 1 bulan ya, supaya persiapan ya. Adik-adik siapa yang pernah ikut lomba tingkat nasional? Boleh ngacung? Ada yang pernah ikut lomba tingkat nasional? Ada yang atau boleh bilang ada? Ada yang pernah nasional? Ada. Ada ya? Ada. Siapa? Sebutkan namanya. Dari mana? Sabidrun Hafiz dari Bogor. Oh, Bogor. Siapa namanya, Dek? Suruh ngomong ada. Rufas. Ya, dari Bogor ya. Atau yang pernah ikut lomba tingkat kabupaten atau provinsi, boleh? Saya. Boleh, ada? Kabupaten. Ada. Saya. Masya Allah, ada ya, kabupaten ya. Ada juga tingkat kecamatan, boleh ngacung, kecamatan. Ya Allah. Saya. Ya. Dan tingkat sekolah ada. Ada ya, alhamdulillah tingkat sekolah pernah semua ya, berlomba. Dan nanti di sekolah Cendekia Basnas juga sama, ada lomba-lomba mulai tingkat sekolah ya, nanti ada di kecamatan kita ikut, tingkat kabupaten kota ikut ya, tingkat provinsi, nasional, dan tingkat internasional ya, insya Allah ada. Nanti kemarin ada kakak kita kelas 9 ikut kontes olimpiade ya, matematika tingkat internasional ya, yang alhamdulillah dapat medali perak dan medali perunggu ya, dan bahasa Inggrisnya juara nasional juga tingkat juara 5 ya, kelas 9 Kak Wildan ya. Nanti adik-adik siap-siap dari sekarang harus, wah nanti saya kalau masuk SMP mau ikut lomba matematika tingkat internasional, lomba panahan, lomba apa lagi, lomba futsal ya, lomba dan lain sebagainya ya. Dan sekarang harus punya tekad ikut lomba gitu ya. Baik, berikutnya Ustazah Mafi boleh. Nah, itu apa ya? Ada yang bisa bacaannya apa namanya? Bacaannya apa nih? Oh, nah ini kalau Cendekia Basnas. Oceans ya, kalau bahasa Inggris. Kalau dengan logat bahasa Inggris, Oceans. Kalau orang Bogor bilangnya ocean. Oceans ya. Bukan artinya bukan mengoceh ya, tapi ini ada singkatannya OSIS Cendekia Basnas ya. Namanya Oceans ya. Nanti di SMP ada ya organisasi
intrasekolah, namanya Ausens ya. Apa kegiatan di sana? Banyak ya, itu ada foto-fotonya sedikit, 2 ya, itu kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan ya. Yang ini juga kemarin kakak-kakak di OSIS ya. OSIS adalah organisasi sekolah ya, yang nanti isinya yang mengurus adalah teman-teman sendiri ya, dari siswa ya, mulai kelas 7 dan kelas 8 ya. Kelas 9 tidak boleh lagi karena persiapan mau ujian. Nah, ini kelas 7, kelas 8 boleh nanti yang ikut ya. Belajar berorganisasi, bagaimana belajar mengatur kegiatan ya. Itu ada buat mading ya, majalah dinding ya. Ada nanti buat kotak saran ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan panitianya dari adik-adik atau teman-teman semua ya. Dan ini Forum OSIS Bogor Raya ya. Ini dari Sekolah Cendekia Basnas menjadi Udah bebas kita, Ibu, ada surat keterangan. Ya, nanti siap-siap yang mau ya, hobinya berorganisasi ya, yang kemarin terbiasa jadi ketua kelas ya, bendahara, sekretaris ya, nanti boleh bergabung di Ausens ya, sama kakak-kakak yang hebat-hebat. Baik, berikutnya saudara. Nah, ini sekilas tentang ekskul ya. Tadi sudah ada di video sebetulnya. Ini hanya sekilas, ada beberapa gambar saja. Itu pencaksilat ya, ada pencaksilat. Nah, ini pencaksilat ini sudah pernah akan meraih medali sampai internasional ya. Nanti dilatih oleh pelatih Ustadz Heri. Ini Ustadz Heri asal dari Sumatera Utara ya, atlet juga nasional. Dilatih untuk menjadi pendekar Muslim, nah yang hebat ya. Dan ini seni ya, seni tradisional khas Indonesia. Ya, kemudian ada pramuka ya, pramuka itu ada, kalau pramuka nyebutnya Kak ya, meskipun sudah tua, udah berjenggot putih, berarti kakak pembina ya. Itu ada Kak Denny ya, dan kakak-kakak yang lain. Terus sedang megang piala karena sudah ikut lomba ya, Coba keluar di dan mendapatkan juara umum ya. Ada futsal, ada memanah, ada banyak, ada petang ya, ada nanti olahraga, ada MIPA ya, MIPA Club, ada bahasa Inggris tadi ya, bahasa Inggris, ada sains ya. Nanti kalau di SMA juga ada, ini SMP yang sifatnya adalah untuk pembelajaran gitu ya, olahraga. Yang ini olahraga ya. Berikutnya olahraga. Aduh, nah. Nah, itu ada juga ekskul kesenian ya. Nanti itu ada kakaknya sedang menari. Ada yang tahu ini tari apa? Yang sebelah kiri. Itu ada tulisannya, itu adalah tari Saman ya, Ratu Jaruh. Dari mana asalnya itu? Dari Aceh ya. Nah, nanti adik-adik yang putri ya, yang awat, nanti boleh ikut ya. Nanti ada seleksi ya, biasanya untuk melatih keterampilan dalam seni Islam dengan lirik dan nada melalui tari Saman ya. Nah, yang Ikhwan, yang putra, ada apa Ustadz? Nah, itu ada yang tengah gambaran sedang tampil di acara zikir nasional ya di Republika, waktu itu di Aptin ya, tampil namanya Marawis ya, Marawis, seni Marawis. Ya, ini seni khas juga Indonesia yang membawakan lirik-lirik dan nada Islam ya. Ini bisa Ikhwan yang tampil. Dan ini sudah banyak tampil di berbagai daerah ya, di acara-acara nasional ya. Dan yang paling kanan itu namanya arumba ya, alat musik rumpun bambu, juga tampil di acara nasional waktu itu. Ini gabungan ya, biasanya satu grup ini banyak sampai 30 siswa ya. Ada yang megang angklungnya, ada yang megang alat musik yang lain, ada yang mungkin nanti vokalnya ya. Nanti bisa gabungan kalau yang ini ya. Ada pelatih khusus nanti ya, yang akan mendampingi teman-teman ya, adik-adik semua. Siapa yang ikut
Arumba, siapa yang ikut Marawis, siapa yang ikut Tari Saman, ya. Nanti dikembangkan. Yang hobi nyanyi, nanti boleh tuh ikut vokal, ya. Vokal di Marawis, ya, atau di Arumba, ya. Atau sebagai vokalis di Tari Saman, ya. Gitu. Next berikutnya. Nah, tadi kalau itu sekilas tentang ekskul, ya. Ini tentang pembinaan akhlak mulia, ya. Ini supaya kita meningkatkan kedisiplinan, ya. Adik-adik, kalau yang biasanya sekolah atau di rumah dia bangunnya jam 5, ya. Nah, nanti di SMP bangunnya harus jam 3 gitu ya, jam 4 mandi ya. Kemudian bersiap untuk mengikuti kegiatan ya di asrama ya. Nanti ditingkatkan di sini ya. Akan dibantu oleh pembina ya dalam program pembinaan kuliah. Nanti akan ada poin kedisiplinan itu ya. Kalau yang mendapatkan atau melakukan perbuatan kebaikan ya, kayak tadi misalkan kalau di rumah membantu ayah bunda ya, umi abinya cuci piring, ya, itu dikasih mendapatkan poin plus ya, poin plus ya. Membantu asrama ya, atau membantu temannya membawakan makanan, nah juga akan diberikan poin kebaikan. Nah bagi yang melakukan indisipliner atau pelanggaran akan mendapatkan poin minus ya, misalkan mengambil barang temannya tanpa izin, nanti ada minus. Minusnya ada dihitung nanti sama namanya komdis ya, komisi disiplin. Oh ini si fulan ngambil sendal temannya tidak izin, nah itu nggak boleh ya nanti karena akan mendapatkan poin negatif. Dan setiap tahun atau setiap semester akan dihitung di jumlah ini kira-kira banyak poin plusnya atau poin negatifnya. Nah, nanti mudah-mudahan semuanya banyak poin yang plusnya. Ya, ini berlomba-lomba, nanti berlomba-lomba ya, dari sekarang, wah kalau gitu saya akan rencanakan setiap hari akan membantu teman-teman ya, akan belajar sungguh-sungguh dan supaya mendapatkan nilai kebaikan plus yang banyak, gitu ya. Jangan sampai melanggar dan mendapatkan poin negatif ya. Itu akan ditunjukkan juga edukasi ya, budaya sekolah ya. Itu nanti semua siswa atau per grup akan diberikan pendampingan ya, bagaimana budaya sekolah yang biasanya dilakukan ya, bagaimana standar adab ya, nanti ada adab-adab, bagaimana kalau bertemu dengan ustadz-ustazah, apa yang dilakukan, bagaimana tata cara salamnya atau salimnya ya. Bagaimana tata cara ketika meminjam buku dan seterusnya ya, nanti akan diberikan. Bagaimana cara menutup pintu ya, bagaimana cara mencuci piring ya, bagaimana cara mengeluarkan pendapat ya, nanti akan disampaikan dalam program pembinaan akhlak mulia. Nah, yang terakhir ada itu kode etik namanya sidang etik ya tadi bagi yang melakukan. Nah, tadi ya sudah ada aturan, ya. Ternyata ada yang melanggar sampai beberapa kali ya sudah diberikan pembinaan, masih belum juga. Nanti ada namanya sidang etik. Ini sidang etik ini nanti akan dihadiri oleh wali kelas, ya, oleh pembina asrama, oleh wali kamar, dan biasanya nanti sampai ke wakil kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sampai ke sidang etik ya. Nah, seperti itu. Berikutnya Ustazah. Nah, itu ada program namanya internship program ya, atau bahasa Indonesia artinya adalah magang ya. Ustazah Novi itu ada coret-coretan. Nah, namanya magang ya. Nanti teman-teman di bulan Desember biasanya ya, kalau dalam kondisi normal yang kelas 8 nanti ada program magang dunia usaha namanya, belajar ya. Di saat teman-teman yang lain libur di rumah ya, kita berlibur dengan cara yang asyik ya, karena kita akan kunjungan ke tempat-tempat usaha ya.
ada yang di supermarket, super kue, ya. Ada yang di pertanian, di peternakan, ada yang di pembuatan sabun, ya, dan sebagainya, macam-macam ya, banyak ya. Akan belajar bagaimana bikin jamur ya, dari mulai budidaya sampai jadi makanan olahan ya. Nanti ada programnya selama 1 minggu ya, menginap di tempat usaha. Itu kakak-kakaknya ya sedang belajar ya di tempat usaha ya, budidaya sayur dan lain sebagainya. Ada peternakan ya. Nanti di kelas 8 setelah disiapkan hampir kurang lebih 1,5 tahun sebelum keberangkatan nantinya. Baik, berikutnya. Nah, itu ya kurang lebih singkat karena waktunya cuma 30 menit. Ustadz Ahmad ya sampaikan. Ustadz Ahmad ini nanti akan mengajar juga ya, mengajar program pendidikan karakter ya. Kalau di materinya namanya di kurikulumnya PPKN. Nah, PPKN ini apa? Panjangannya ada yang tahu? Apa kalau di SD? Pendidikan? Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Wah, berarti udah pintar-pintar ya. Kalau di sekolah cendekia Basnas, PPK-nya ditambah lagi ya. P-nya itu personality ya atau kepribadian ya. Kemudian P yang kedua adalah leadership ya, pakai P, kepemimpinan ya. Dan K-nya adalah kenegarawanan ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengembangkan kepribadian kita ya. Personality itu artinya kepribadian ya. Leadership artinya kepemimpinan ya, karena kita ingin menjadikan adik-adik semua ini calon-calon pemimpin ya masa depan yang nanti memimpin di tempatnya masing-masing ya. Nah, dan berjiwa negarawan ya, patriotik dan sebagainya, harus mencintai tanah air ya, cinta bangsa, cinta ulama dan membela agama. Itu ya sedikit. Ini nggak ada tanya jawab ya? Ada. Oh ya. Ditambah waktu 5 menit katanya boleh kalau ada yang bertanya dari adik-adik, atau boleh Bapak Ibu kalau mau bertanya juga boleh ya tentang program kesiswaan ya. Oh ya, di akhir sebagai tambahan, biasanya sekolah juga akan memberangkatkan namanya program student exchange ya, atau pertukaran pelajar siswa terbaik ke luar negeri ya. Kurang jelas, Kemarin, Pak. di Februari kita memberangkatkan 6 siswa terbaik ke Malaysia ya, belajar kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari, belajar bagaimana di negara-negara yang sudah maju ya tentang pendidikan di sana. Nah, itu ya sebagai tambahan akhir. Boleh kalau ada yang bertanya silakan, Ustadz persilakan ya. Gimana caranya? Ngacung ya, Saudara? Oh, jempol. Boleh kalau yang mau bertanya acungan jempol dan langsung bicara aja ya. Ada ekskul tentang pelajaran atau misalnya tentang matematika atau IPA ada Pak Ustadz? Oh ya, boleh disampaikan tadi dari siapa namanya, dari mana? Aditya Pratama dari Riau. Riau ya, Aditya, salam kenal ya. Adit dari Riau. Pelajaran, ekskul pelajaran ada ya, namanya nanti tadi ya MIPA Club, itu lebih ke science ya. Tapi nanti di kurikulum ada namanya peminatan khusus ya, bagi teman-teman yang punya potensi di akademik khusus akan diberikan pengayaan namanya ya, setelah after school ya, setelah sekolah ada tambahan nanti khusus dari Bapak Ibu guru ya. Kalau ekskul ini lebih ke kegiatan selain akademik sebetulnya ya. Tapi ada dari MIPA Club, ada English Club dan Arabic untuk keterampilan skillnya. Kalau di pelajaran akan ada tambahan pengayaan di kurikulum nanti. Gitu ya, Adit dari Riau ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Boleh ada yang lain? Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Boleh sampaikan nama dan dari mana? Radenio Pakitanggu dari Kepulauan Riau, Ustadz. Ya, panggilannya Adit ya? Apa? Tangguh. Ya, Ustadz. Ya, dari Kepulauan Riau. Boleh silakan. Kalau misalnya ekskul itu satu orang pilih satu ekskul atau lebih dari satu, Ustadz? Oh, Masya Allah. Ya. Boleh langsung Ustadz jawab ya. Ya, Ustadz. Ini tangguh. Nah, ini jiwanya tangguh ini ya.
Karena dari Kepulauan Riau tuh menyeberang sampai ke Bogor itu butuh berjam-jam ya. Ekskul nanti ada ekskul wajib, itu adalah pramuka ya, dan pencak silat. Itu diwajibkan oleh setiap yang kelas 7 ya, wajib ikut itu. Ditambah boleh memilih satu ekskul pilihan. Ya. Kalau yang wajib biasanya hari Rabu, hari Selasa, nah yang pilihan di hari Senin. Ya, boleh memilih sesuai dengan tadi ya, hobi atau minatnya. Nanti silakan adik-adik ikutin. Setelah diikutin, oh ternyata saya punya potensi yang bisa berkembang. Kayak misalkan tadi di futsal, nendang bolanya, kalau yang lainnya nendang bola dari jarak 10 meter itu nggak gol, nah ini ada yang nendang dari jarak 30 meter gol, nah misalkan ya, gitu. Itu ya, tangguh ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Nggak ada ya? Baik, sepertinya sudah jelas ya. Dan ini disampaikan untuk adik-adik semua ya, siswa-siswi terbaik pilihan ya, yang dipilih oleh Allah ya, karena usaha dan doa ya dari orang tua, dari ayah bunda, sehingga mudah-mudahan nanti dari sekarang ya, yang tadinya semangatnya masih sudah ada tapi belum banyak ya, atau belum membara ya, atau belum penuh, sekarang dipompa lagi semangatnya. Oh, karena udah melihat yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad tadi, saya ingin segera masuk ke SCB, mau ikut bergabung ke ekskul bahasa Inggris. Nah, supaya saya kalau ketemu orang bahasa Inggris bisa bahasa Inggris. Nah, ada bahasa Arab yang melatih dari Ustadz alumni Kairo, Mesir ya. Itu juga bagus-bagus ya, nanti akan diajarkan gitu ya. Sampai jumpa, sampai bertemu di Sekolah Cendekia Basnas, Bumi Cendekia, para pelajar terbaik ya dari seluruh Indonesia. Kami tunggu kedatangannya ya. Mohon dijaga kesehatan, jaga ibadah ya, dan jangan lupa birrul walidain ya, berbakti kepada ayah bunda di rumah. Dibantu ya, adiknya dibantu, ayah bunda dibantu. Terima kasih. Ustadz Ahmad tutup. Saya kembalikan kepada Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik tadi? Banyak banget kan? Selain adik-adik belajar di kelas, ada juga kegiatan-kegiatan yang di luar. Tadi ada apa aja coba sebutkan? Boleh mikrofonnya nyalain kalau sama Ustadz. Panahan tadi Ya, ada apa aja ekskulnya di SCB? Banyak. Banyak ya? Coba sebutkan. Marawis, menari, memanari. Apa lagi tadi ya? Marawis. Kira-kira adik-adik mau nggak tuh ikutan ekskul yang tadi udah disebutin Ustadz Ahmad? Mau banget. Oke ya, kita lanjutkan aja ya. Ya. Jangan lupa nanti kalau udah dilanjutkan mikrofonnya dimatikan supaya tidak ada yang lain bisa mendengar suara Ustadz atau Ustadzah yang menjelaskan lebih jernih lagi. Silahkan dimatikan mikrofonnya, videonya mau dimatikan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan tentang perpustakaan. Perpustakaan itu isinya buku-buku ya, jangan lupa itu. Oke, langsung aja akan disampaikan oleh Ustazah Priyanti atau sering disebut Ustazah Apri. Ya, kita persilakan Ustazah Apri untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Kakak Roni. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pada lemes sih? Coba ulangi lagi ya. Mungkin bisa dibuka dulu mikrofon handphonenya. Jawab salam saya dengan semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya sudah menjawab salam saya. Baik, di sini saya tahu nggak namanya siapa? Tadi Kak Rani udah menyebutkan nama saya siapa? Ustazah Apri. Ustazah. Iya. Salam kenal semuanya. Nanti kalau di sini kita ketemu ya. Baik, tadi kan telah dijelaskan tentang SCB ya, tentang ada komisi kedisiplinan di sini oleh Ustadz Ahmad. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang perpustakaan. Nah, di sini ada yang tahu nggak perpustakaan itu apa? Tahu. Tempat yang isinya buku-buku. Tempat membaca buku. Tempat membaca buku. Tempat membaca buku. Tahu. Di sekolah SD-nya ada perpustakaan nggak? Ada. Pernah masuk perpustakaan nggak? Pernah. Berapa kali? Sering atau enggak? Sering. Sering. Kalau ke perpustakaan sukanya ngapain? Baca. Apa yang dibaca biasanya? Membaca buku cerita. Buku apa? Mungkin buku apa? Buku cerita. Buku apa? Kimia dan biologi. Buku sejarah. Buku sejarah. Buku cerita. Tentang sekolah. Buku apa? Buku sejarah. Kimia dan biologi. Ya, banyak buku-buku yang disuka nih ya. Jadi nanti teman-teman kalau di SCB ini nanti juga ada perpustakaan. Kita saksikan ada gambarannya ya di sini. Bisa di ini dulu apa namanya di mikrofonnya ya. Nah, teman-teman ada kebaca nggak di layar? Kebaca. Jadi di SCB petugas perpustakaan itu dipegang oleh Ustadz Rishad Aditya Tama. Nah, tapi beliau saat ini berhalangan hadir karena beliau sedang sakit. Mohon doanya ya. Sekarang saya jelaskan tentang sekilas tentang perpustakaan SCB. Nah, kan ini ya, sekarang ini siapa yang suka atau yang pernah main handphone? Mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Suka. Saya. Ada yang pernah main laptop? Ini ada gambar apa? Gambar yang pertama kan gambar handphone. Gambar yang kedua gambar apa itu? Laptop. Gambar laptop. Siapa yang pernah main laptop? Saya. Suka nonton, ada yang suka. Saya pernah. Biasanya ngapain kalau main handphone atau main laptop? Main game. Main game apa lagi? WA-an, YouTube, lagi Internetan. banyak yang nyebut YouTube ya. Ya. Adik-adik suka lebih suka main handphone apa suka main buku, baca buku? Baca buku. Yang mana? Dua-duanya. Duanya. Kalau disuruh milih nih, mau dikasih handphone apa kasih buku, pilih yang mana? Buku. Buku, bener. Nah, yang sebelahnya ada apa itu? Ada gambar apa itu? Ayo tebak, sebelahnya itu gambar apa? Komputer. Hah?
Komputer. Komputer. Laptop. Laptop. Itu kira-kira gambarnya di mana ya? Coba lihat Iya, Ustazah. nggak tahu di warnet. Di warnet. Warnet, benar. Di warnet. Siapa yang pernah ke warnet? Ya. Yang pernah ke warnet tuh? Ya. Ya. Ada. Warnet itu ada siapa Print. gambarnya? Ada polisi. Ada polisi. Ada anak-anak main warnet. Nah, jadi adik-adik kan sekarang ini kan zamannya udah banyak udah banyak yang pakai handphone, udah banyak yang udah ada warnet, ada yang suka ke warnet seperti itu ya. Tapi kenapa di situ ada polisi? Jadi Teman warnet. main handphone, kita main warnet itu harus digunakan dengan benar. Karena kalau kalau kita ngasal mainin warnet nih misalnya, tapi kita gunakan dengan hal-hal yang nggak benar, nah ujung-ujungnya itu tuh ada polisi deh gitu kan. Nah yang benar dan yang benar itu seperti apa? Maksudnya yang benar itu untuk belajar, untuk pengetahuan, untuk menambah pengetahuan kita. Misalnya mau main YouTube nih, aku pengen tahu misalnya musim dingin di negara musim dingin, diketik musim dingin di negara mana, di negara Jepang misalnya. Nanti ada video-video tentang musim dingin itu, jadi adik-adik bisa tahu gambaran musim dingin di negara lain, seperti boleh. Untuk cari yang hal-hal yang nggak benar misalnya. Cari serap ada nomornya. Game online atau apa itu yang bikin jadi nggak belajar, nggak bantuin orang tua itu sebuah kesalahan. Jadi ketika adik-adik ada kesempatan main handphone, bisa ke warnet, itu digunakan dengan apa? Dengan apa? Benar. Tapi suaranya Dengan benar. Dengan baik. Dengan baik. Ya, jadi oh iya, ada tahu nggak di SCB itu kalau nanti adik-adik udah ke SCB itu dilarang bawa handphone. Tapi di sini ada lab komputer namanya. Jadi ada ruangan isinya komputer yang banyak di warnet. Nah itu nanti adik-adik bisa gunakan. Tapi tentunya untuk belajar. Nanti ada ustazah yang mengawasi adik-adik menggunakan komputer itu. Nanti diajarin gitu. Jadi adik-adik bisa tahu yang pengen tahu langsung ketik di komputer karena ada internet di sana. Kayak gitu. Di perpustakaan nanti itu kan tadi kata Dede itu kan ada buku ya. Jadi perpustakaan itu di SCB juga ada. Jadi kalau adik-adik pengen belajar nanti ke perpustakaan, nanti banyak buku di sana, nanti bisa pinjam. Terus minjemnya tapi ada batasan waktunya ya. Jadi nanti ketika minjem buku ada batasan waktu seminggu pinjem buku, nanti dibalikin lagi seperti itu. Jadi di sini nanti adik-adik jangan khawatir bakal bosen atau apa, karena ada perpustakaan, ada laptop, nanti adik-adik bisa belajar di sana, di sini gitu ya. Selama ini lebih banyak baca handphone atau baca buku? Baca buku. Buku apa nih? Yang dibaca buku apa? Boleh ada yang mau jawab? Sebutin bukunya. Buku cerita. Buku cerita. Buku kisah Nabi. Cerita, komik. Itu minjem apa punya sendiri? Punya buku Perpustakaan. punya sendiri.
Ya, nanti di sini juga ada buku cerita di perpustakaan. Buku yang lain juga banyak. Nah, kenapa sih kita harus baca buku? Supaya Tahu nggak? Menambah ilmu pengetahuan, jendela ilmu. Karena buku adalah jendela ilmu. Iya, jadi buku itu adalah jendela dunia. Jadi kalau adik-adik tuh sering baca buku, banyak jenisnya buku gitu, adik-adik bisa tahu dunia itu seperti apa tanpa adik-adik capek-capek keliling. Dunia. Keliling apa? Dunia. Keliling dunia. Dunia. Ada suaranya ya. Ya, jadi tanpa harus keliling dunia nih, dunia kan gede tuh ya, gede. Tapi adik-adik dengan baca buku bisa tahu tentang dunia ini, tentang mau baca buku cerita misalnya, buku cerita ceritanya isinya tentang perjalanan ke negeri mana nih, misalnya ke negara Cina, ke negara Arab, misalnya kayak itu. Nah, berarti adik-adik bisa kebayang tuh negara itu gitu. Itu contoh kecilnya kenapa kita baca buku itu jadi jendela dunia. Jadi dengan baca buku jadi nambah pengetahuan, nambah informasi yang akan bermanfaat tentunya. Next book. Kedepannya. Oke, selanjutnya. Jadi beneran ya ini adik-adik semangat baca buku nih ya. Kalau dikasih handphone maunya buku ya, bukan handphonenya nih ya. 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 Ya, jadi itu tadi perpustakaan itu bisa buat apa nih? Bisa buat belajar, bisa buat informasi dan meningkatkan diri kita untuk lebih banyak tahu. Siapa yang mau ujian baca buku? Ujian apaan? Ujian kemarin jurusan? Oh, udah. Gimana? Belajarnya gimana belajarnya biasanya? Tidak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi materinya. Coba. Masih ada itu, Pak? Lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Perpustakaan di SCB ada apa aja sih? Ustazah selain buku? Ya, Ada nggak? ya itu aja. Apa? Ada apa Ada buku aja? cerita apa nih? Mau ditanyain nggak? Mau. Ya, itu tanya. Apa yang nanya angkat tangannya? Yuk, ada lagi. Ini apa ini? Pernah nggak sih adik-adik nggak semangat buat baca buku sebentar ngantuk? Ada yang pernah? Pernah. Dia Pernah. Pernah apa sering? Pernah. Nah, jadi itu untuk meningkatkan semangat baca, semangat kita buat baca buku, kita itu pertama punya semangat dulu nih. Terus habis itu baca buku yang kita suka. Tapi kan yang kita suka kan masih kurang. Masa tiap hari baca buku cerita terus kan nggak mungkin ya. Kita juga perlu baca buku yang lain yang buat belajar kita, yang diminta guru seperti itu. Kita juga harus baca. Jadi mau nggak mau kita harus
memaksakan diri nih untuk baca-baca dulu deh, selembar dulu. Atau enggak setengah lembar dulu gitu. Tapi nanti diterus-terusin tuh biar terbiasa diri kita untuk berteman dengan buku, bersahabat dengan buku. Dan kalau buku itu dijadikan sebagai teman, sebagai sahabat kita untuk belajar, kita pasti mencintai buku itu gitu. Kita merawat buku itu dengan baik karena sekalipun buku itu nggak bisa ngomong, kalau disobet juga nggak nangis, tapi buku itu menjadi teman kita untuk belajar. Jadi menjaga buku itu juga supaya tetap terawat seperti itu. Nah, itu cara-cara kita untuk dekat dengan buku, untuk bisa semangat membaca buku, seperti itu ya. Gimana adik-adik? Semangat kan nih buat guru-guru baca buku? Semangat. Oke, hebat. Kalau semangat, kita ngomong semangat bareng-bareng ya. Semangat. Semangat nggak sekarang ini? Jawabannya semangat gitu ya. Semangat. 1, 2, 3. Semangat nggak saat ini? Semangat. Sarapannya masih kan ya? Masih ada kan ya sarapannya? Ya mungkin ya dari Ustazah Apri Semangat. untuk menyampaikan tentang perpustakaan, tentang membaca buku. Semoga adik-adik lebih semangat dalam membaca buku dan bisa menjadikan buku itu sebagai teman kita dalam belajar. Oke, sekian dari saya. Amin. Ketemu lagi sama Kakak Roni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.